Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil mencurigakan tengah mengikuti satu mobil di depannya. Kemudian si pria misterius sengaja menabrak mobilnya dan tanpa diketahui motifnya, si pria misterius di belakangnya langsung menyerang dengan sangat brutal. Hari pun berganti. Terlihat seorang polisi bernama Taesuk datang ke TKP. Tentunya untuk mengumpulkan bukti pembunuhan serta modus yang digunakan si pelaku sama persis dengan kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu menabrak mobil dari belakang sebelum menghabisi targetnya. Taesuk pun melaporkan pada atasannya dan menyimpulkan bahwa si pelaku adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Tapi ia malah diduga mengada-ganda oleh atasannya dan menuduh dia mencari muka. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dua gangster terbesar di Korea. Mereka adalah Ma Dong-suk alias Jang Do-su alias Doksu dan Sang Do. Mereka tengah melakukan negosiasi pembagian wilayah, namun Sang Do meminta wilayah lebih untuk gangsternya. Mendengar hal tersebut, anak buah Doksu pun langsung tidak terima dan memaki-maki Sang Do. Tapi Doksu memberi sedikit pelajaran hingga Sang Do pun akhirnya ketakutan melihat aksi Doksu. Usai pertemuan tersebut, si Doksu kemudian langsung pulang naik mobil sendirian. Tidak disangka, ia diikuti si pria misterius, bahkan ia juga ditabrak dari belakang. Doksu pun turun dari mobilnya dan memperingatkan si pria misterius tersebut. Tapi tiba-tiba, si pria misterius langsung menyerangnya dengan brutal. Selamat datang di channel Kisah Kilat. Ini dia alur cerita film The Gangster, The Cop, and The Devil. Akibat kejadian sebelumnya, Doksu pun terluka cukup parah hingga koma di rumah sakit. Para anak buah Doksu yang mengira itu adalah ulah gangster Sang Do, tanpa pikir panjang langsung menyerang markas Sang Do. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya si Doksu pun sadar dari komanya. Kemudian ia langsung memberitahu anak buahnya bahwa hal tersebut bukanlah ulah gangster Sang Do, melainkan seorang pria psikopat misterius yang belum diketahui siapa dia sebenarnya. Tak lama Taesuk datang ke ruang si Doksu dan Taesuk sangat yakin si penyerang Doksu adalah psikopat pembunuh berantai. Doksu yang tak ingin dibantu oleh polisi pun hanya mengatakan bahwa ia hanya terpeleset dan jatuh. Taesuk yang keluar dari ruangan Doksu pun kemudian mengecek mobil yang malam itu digunakan oleh Doksu. Dan dugaannya pun sangat tepat. Ia juga menemukan goresan bekas ditabrak dari belakang yang semakin membuatnya yakin bahwa si pelakunya adalah sama dengan yang selama ini ia cari. Selain itu, mendengar Doksu yang sudah siuman, Sang Do pun mengunjunginya. Namun, bukannya membawa bolu kukus, dia malah menagih kerugian yang ia dapatkan akibat penyerangan dari anak buah Doksu. Selain itu, Sang Do juga mengatakan bahwa reputasi Doksu telah hancur akibat dikalahkan oleh orang misterius tersebut. Ternyata yang dikatakan oleh Sang Do benar-benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu, reputasi Doksu pun langsung turun drastis. Bahkan semua investor yang akan membantunya membangun bisnis kasino memilih untuk mundur. Di tempat lain, si psikopat misterius ini masih terus beraksi dan membunuh orang-orang tidak bersalah. Sementara Doksu menyuruh seorang pelukis untuk menggambar sketsa wajah si psikopat yang menyerangnya tempo hari. Beberapa hari kemudian, anak buah Doksu pun menemukan pisau dan juga mobil milik si psikopat. Doksu pun merasa ada petunjuk untuk menemukannya. Namun, sadar bahwa si pria tersebut bukan orang sembarangan, akhirnya Doksu langsung menelepon Taesuk dan ia memberitahu bahwa ia mempunyai bukti untuk mengungkap kejahatan tersebut. Namun, dalam kerjasamanya, mereka membuat sebuah perjanjian. Jika si polisi dapat menangkapnya lebih dulu, maka si psikopat ini akan dipenjara.
Tapi jika Doksu yang menangkapnya lebih dulu, maka si Doksu akan membunuh psikopat itu dengan tangannya sendiri. Para polisi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan secara diam-diam, ia membuat timnya sendiri untuk melakukan misi tersebut. Ia juga dibantu oleh anak buah Doksu lengkap dengan bukti-bukti yang telah diungkapkan oleh Doksu. Tapi saat Taesuk menjalankan misi, si Doksu justru menyalahgunakan barang buktinya. Doksu menyuruh asistennya menggunakan pisau psikopat yang ternyata disembunyikan Doksu dari Taesuk untuk membunuh saingan mereka, yaitu Sangdo. Hasil tes forensik dan info yang didapat oleh Taesuk benar adanya. Ternyata ada kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdo. Taesuk pun langsung mengetahui bahwa Doksu membohonginya. Dan ia pun langsung mendatangi rumah si Doksu. Namun apa daya, Taesuk tidak bisa menandingi ketangguhan Doksu. Dengan santainya, Doksu menghadapinya. Ia pun berkata bahwa ia melakukan hal tersebut selain dendam pribadi terhadap saingannya, juga untuk memancing si pembunuh berantai keluar dari persembunyiannya. Tadi duga cara itu pun berhasil. Dalam sekejap, kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai. Dan berita ini langsung tersebar luas ke semua televisi dan media Korea. Tapi sialnya, tim Taesuk justru tidak dilibatkan dalam kasus tersebut. Padahal kasus itu ada di wilayahnya. Sementara itu si psikopat juga melihat berita kematian Sangdo yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Tentunya sebagai psikopat ia tidak bisa terima dengan hal tersebut. Karena pembunuhan itu bukanlah hasil karyanya. Si psikopat pun kemudian langsung ikut datang untuk melayat Sangdo. Dia pun menggunakan sobekan kertas sambil melihat ke arah Doksu. Ia memberitahu anak buah Sangdo bahwa pembunuh Sangdo adalah anak buah Doksu. Hari pun berganti. Setelah meneliti berhari-hari, akhirnya Doksu dan Taesuk mendapatkan bukti yang sangat berguna. Mereka mendapatkan bekas darah di setir mobil milik si psikopat. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Meskipun terluka parah, mereka berdua masih bisa selamat dari serangan anak buah Sangdo. Dan di tempat lain, si psikopat tidak juga berhenti melakukan aksinya. Masih dengan modus yang sama, yaitu menabrak dari belakang, ia lagi-lagi membunuh lalu membuangnya ke tempat sampah hanya demi kesenangannya sendiri. Paginya, Taesuk berniat untuk membantu kasus pembunuhan berantai. Tapi atasannya malah memarahinya dan dia pun diminta untuk tidak ikut campur. Namun dia tetap bersikukuh melakukan penyelidikan secara diam-diam dan bekerja sama dengan Doksu. Sore harinya hasil tes forensik dari setir mobil psikopat keluar. Taesuk sangat tidak menyangka ternyata itu adalah orang yang sama yang selama ini dia cari. Tanpa pikir panjang, Taesuk mendatangi alamat rumah si psikopat, tapi ternyata si psikopat sudah berbulan-bulan tidak kembali ke rumah. Beruntungnya, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Taesuk pun menemukan foto si psikopat yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat si gangster, wajahnya ternyata sangatlah mirip. Dengan seluruh data yang telah didapat, tim Taesuk bersama dengan tim Doksu langsung menyebar ke seluruh wilayah untuk melakukan pencarian dan memburu si psikopat yang bernama Kyung Ho. Mereka pun kemudian mencari ke berbagai lokasi. Namun Kyung Ho belum juga berhasil ditemukan. Hingga suatu hari, ketika Doksu menunggu jemputan Taesuk, di tengah hujan deras terlihat seorang siswi yang tengah kehujanan berdiri di sampingnya. Merasa kasihan, Doksu pun memberikan payungnya untuk siswi tersebut dan ia rela kehujanan. Tidak lama,
Datanglah Taesuk dan memperingati si siswi tersebut agar jangan dekat dengan orang yang tidak dikenalnya. Lalu si siswi pun langsung naik bis meninggalkan mereka. Malam pun tiba. Taesuk, Doksu, dan seluruh anak buahnya mereka menikmati sedikit hiburan sejenak dalam masa pencarian si psikopat. Tak diduga, sebuah berita pembunuhan pun tersiar di televisi. Dan yang membuat mereka terkejut, korbannya ternyata adalah siswi sekolah tadi dan terlihat payung milik Doksu masih ada di sana. Mereka pun langsung mengerahkan pasukan untuk menyelidiki area pembunuhan tersebut hingga akhirnya mereka pun menemukan penginapan si psikopat. Yang kemudian seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut dan mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Tapi belum sampai turun dari mobilnya, si Kyung Ho langsung bergegas tancap gas hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung, Doksu pun berhasil menabrak mobil si psikopat. Tapi sialnya, ketika pintu mobil dibuka, ternyata si psikopat sudah tidak ada di dalamnya. Yang akhirnya Taesuk, Doksu, dan asistennya menyebar untuk mencari si pelaku. Si Doksu yang mendengar teriakan asistennya langsung menuju ke sana. Tapi sialnya, ia sudah terlambat dan asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sangat sekarat dan tidak mungkin terselamatkan. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, asistennya masih sempat memberitahu kemana si psikopat pergi. Dengan arahan tersebut, ditambah tetesan darah dari pisau si psikopat, sampailah Doksu di sebuah tempat karaoke. Hingga akhirnya ia mencurigai salah satu ruangan di sana. Dengan perlahan, ia mendekati ruangan tersebut dan akhirnya inilah yang terjadi. Di sana Doksu tidak langsung membunuhnya, namun ia membawa si psikopat ke sebuah gudang dan menghajarnya habis-habisan. Bukannya takut, si psikopat justru terlihat sangat bahagia. Hingga Doksu pun semakin kesal melihat tingkahnya, dan ketika emosi Doksu sudah memuncak, ia kemudian mengambil sebilah golok dan inilah yang terjadi. Si Doksu pun terkapar dan tak sadarkan diri karena ulah Taesuk. Dia dengan sengaja menabraknya karena ia ingin si psikopat dihukum di penjara. Sesampainya di kantor polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut ketika Taesuk berhasil menangkap Kyung Ho si psikopat. Tapi ternyata barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si Kyung Ho bersalah tidaklah cukup. Karena jika ia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pastinya ia akan ketahuan telah bekerja sama dengan para gangster. Dan itu sangat berbahaya bagi dirinya yang seorang polisi. Ditambah lagi, si Kyung Ho selalu mengejek Taesuk yang tidak dapat membuktikan apa-apa. Tak lama persidangan pun berlangsung. Saat di persidangan, selain kurangnya bukti, si psikopat juga pandai bersilat lidah. Sehingga ia hampir saja menang dalam persidangan tersebut. Hingga akhirnya saksi terakhir pun masuk dan semua orang di sana terkejut ketika melihat saksi terakhir itu adalah Doksu si bos gangster. Ternyata hari sebelumnya Taesuk kembali mendatangi Doksu untuk membuat kesepakatan. Meski sangat kecewa pada polisi yang menghalanginya untuk membunuh si psikopat, singkatnya Doksu mau bekerja sama dengan satu syarat. Dan Taesuk pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, Doksu menyatakan sebagai satu-satunya korban selamat dari serangan si psikopat. Dia pun langsung memberi bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat setelah ia diserang. Tapi tentu saja bukti itu sangatlah tidak cukup. Yang kemudian Doksu lalu dengan lantang menceritakan bagaimana ia bertarung melawan si psikopat. 옆구리 2번 찌르고 손까지 다 찌었습니다. 자 보세요.
sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya, dan ia juga memberitahunya bahwa si pelaku mempunyai luka bekas tusukan di dada kirinya. 그리고 마지막으로 이거 Dengan bukti tersebut, akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah dan divonis hukum mati. Sementara itu, kita dikejutkan dengan Doksu yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi. Namun, Doksu disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Dan ternyata Doksu berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama Taesuk, di mana Doksu akan membuat hari-hari si psikopat terasa bagaikan neraka sampai tiba saatnya dia dihukum mati. Kabarnya, setelah Doksu membalaskan dendamnya dan si psikopat dieksekusi, Doksu pun langsung dibebaskan dari penjara dan kembali mengurusi bisnisnya. Yang kemudian film pun berakhir. Begitulah alur cerita The Gangster, The Cop, and The Devil. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.